Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarla Amalia Khairunnisa dengan NIM 2103516266905 dari Offering B. Ini saya akan menjelaskan materi mengenai lensa tipis untuk memenuhi tugas gelombang dan optik. Sebelum memasuki materi, di sini saya akan menyampaikan mengenai subbab-subbab apa saja yang akan saya bahas mengenai materi lensa tipis pada hari ini. Jadi, eh, untuk subbab materi yang pertama, yaitu ada mengenai pengertian dan macam-macam lensa tipis. Bab yang kedua, fenomena yang berhubungan dengan lensa tipis. Subbab yang ketiga, yaitu diagram sinar pada jenis-jenis lensa tipis dan kombinasinya. Untuk yang keempat, contoh soal dan pembahasan lensa tipis. Untuk bahasan yang terakhir, yaitu mengenai penerapan lensa tipis dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mengenai masuk ke subbab pertama, yaitu mengenai pengertian lensa tipis. Jadi, lensa adalah sebuah benda bening dengan ketebalan tertentu yang dibatasi oleh dua bidang lengkung atau satu bidang lengkung dan satu bidang datar. Jadi, apabila ketebalan lensa jauh lebih kecil dibandingkan dengan diameter kelengkungannya, maka disebut dengan lensa tipis. Kemudian lensa tipis itu ada dua macam jenisnya. Untuk lensa tipis jenis lensa tipis yang pertama yaitu bisa kita sebut sebagai lensa cembung atau lensa konveks. Kemudian untuk jenis yang kedua yaitu lensa cekung atau lensa konkav. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai fenomena yang berhubungan dengan lensa tipis. Di sini saya memakai 4 fenomena yang berhubungan dengan lensa tipis. Untuk fenomena yang pertama, yaitu ada pembiasan cahaya. Jadi, lensa tipis itu dapat membiaskan cahaya yang melewatinya. Hal ini terjadi karena cahaya mengalami perubahan kecepatan saat melewati permukaan lensa, dan sudut kelengkungan permukaan lensa yang berbeda pada kedua sisinya mengarahkan cahaya ke titik fokus yang berbeda. Kemudian, fenomena yang kedua yaitu pembentukan gambar. Lensa tipis digunakan dalam kamera, teleskop, dan mikroskop untuk membentuk gambar. Jadi, ketika cahaya melewati lensa, maka cahaya tersebut akan diproyeksikan ke layar atau sensor pada titik fokus yang tepat, sehingga menciptakan gambar yang jelas dan tentunya menghasilkan gambar yang lebih fokus juga. Kemudian, fenomena yang ketiga yaitu ada pembesaran. Lensa tipis dapat digunakan untuk memperbesar objek yang dilihat melalui lensa. Ketika objek dilihat melalui lensa, lensa memproyeksikan gambar yang diperbesar itu ke mata kita. Kemudian, yang terakhir yaitu refraksi. Lensa tipis dapat membelokkan cahaya yang melewatinya dengan sudut tertentu. Refraksi ini terjadi karena perbedaan kecepatan cahaya saat melewati lensa. Oke, selanjutnya kita masuk mengenai bahasan selanjutnya yaitu diagram sinar pada jenis-jenis lensa tipis dan kombinasinya. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa macam-macam dari lensa tipis itu ada dua, yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Untuk bahasan yang pertama ini, kita akan membahas mengenai diagram sinar pada lensa cembung terlebih dahulu. Nanti baru kita membahas mengenai diagram sinar pada lensa cekung. Jadi, uh, lensa cembung ini bisa disebut sebagai lensa positif.
Kenapa bisa disebut sebagai lensa positif? Hal ini karena lensa ini bisa mengumpulkan sinar sejajar sumbu utama atau bisa kita sebut sebagai lensa konvergen. Dan pasti dia akan melewati titik fokus. Nah, kalau kita mau menentukan bayangan pada lensa cembung, maka kita harus menggunakan sinar-sinar istimewa. Nah, sinar-sinar istimewa pada lensa cembung ini dibagi menjadi tiga. Jadi macamnya ada tiga sinar istimewa pada lensa cembung. Yang pertama, yaitu ketika sinar melalui titik vertex dan dia tidak akan dibiaskan tapi diteruskan. Kemudian yang kedua, ketika ada sinar melalui titik fokus, maka dia akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Kemudian yang ketiga, ketika ada sinar melalui sumbu utama, maka dia akan dibiaskan melalui titik fokus. Oke, di sini ada contoh gambar dari diagram sinar istimewa pada lensa cembung. Jadi, tadi kan sinar istimewa ada tiga macamnya. Jadi, kita ulas satu-satu. Tadi, sinar istimewa yang pertama ini, yaitu ketika ada sinar sejajar sumbu utama, maka dia akan dibiaskan melalui titik fokus. Kemudian, yang kedua ini, ketika ada sinar melalui titik fokus, maka dia akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Kemudian, ketika ada sinar melewati titik vortex, maka dia tidak akan dibiaskan, namun dia hanya akan diteruskan. Oke, selanjutnya di sini ada pembentukan ruang bayangan dan benda pada lensa cembung. Ini ada contoh gambar dari penempatan ruang benda dan bayangan pada lensa cembung. Jadi, saya akan membahasnya satu persatu. Untuk ruang benda satu, ini terletak di antara titik vertex dan titik fokus. Kemudian, untuk ruang benda kedua ini terletak di antara titik fokus dan titik 2F. Nah, titik 2F ini maksudnya adalah dua kali titik fokus. Nah, karena kalau dari titik vortex ke sini kan fokus, jadi kalau dari titik vortex ke sini bisa dinilai dua kali titik fokus. Kemudian untuk ruang benda ketiga ini terletak di antara titik 2F dan seterusnya sampai tak hingga. Kemudian untuk ruang benda yang keempat ini terletak di belakang lensa semuanya. Jadi dari titik vortex sampai seterusnya. Kemudian selanjutnya ini ada ruang bayangan pada lensa cembung. Ruang bayangan pertama itu terletak di antara titik vortex sampai titik fokus. Ruang bayangan kedua terletak di antara titik fokus dan titik 2F atau dua kali fokus, kemudian ruang bayangan ketiga terletak di antara titik 2F dan seterusnya. Kemudian untuk ruang bayangan yang keempat ini terletak di depan lensa cembung. Oke, di sini selanjutnya membahas mengenai pembentukan bayangan pada lensa cembung. Oke, untuk yang pertama, ketika benda diletakkan di antara titik fokus F2 dan pusat optik lensa, maka diperoleh bayangan yang bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Kemudian, untuk letak bayangan berada di depan lensa atau di ruang 4. Kemudian, yang kedua, ketika benda diletakkan tepat di titik fokus depan lensa atau F2, maka ia tidak akan terlihat atau hal ini terjadi karena sifat bayangan yang dihasilkan adalah maya, tegak, dan diperbesar dan tak hingga. Kemudian, yang ketiga, benda berada di antara F2 dan P2 atau ruang 2. Benda diletakkan di antara titik fokus F2 dan pusat bidang lengkung lensa P2, maka ia diperoleh bayangan yang bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar.
Kemudian yang keempat, benda diletakkan tepat di titik pusat bidang lengkung lensa P2, maka diperoleh bayangan yang bersifat nyata, terbalik, dan sama besar. Kemudian yang kelima, benda berada di antara P2 dan ruang 3. Benda diletakkan di luar titik pusat bidang lengkung lensa P2, maka diperoleh bayangan yang bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Oke, selanjutnya ada diagram sinar pada jenis lensa tipis dan kombinasinya. Jadi tadi kan kita sudah membahas mengenai diagram sinar pada jenis lensa tipis yaitu pada lensa cembung. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai diagram sinar pada lensa cekung. Oke, lensa cekung itu bisa disebut juga sebagai lensa negatif atau lensa divergen. Karena jika ada sinar sejajar sumbu utama, maka dia langsung akan disebarkan. Oleh karena itu, dia disebut sebagai lensa divergen. Kemudian, kalau kita mau menentukan bayangan pada lensa cekung, maka kita itu bisa menggunakan sinar-sinar istimewa terlebih dahulu atau sinar istimewa tadi kan sudah dijelaskan bahwa sinar istimewa ada 3. Nah, kalau kita sudah bisa menentukan sinar istimewa ini, kita juga bisa menentukan bayangan pada lensa cekung. Oke, untuk yang pertama, sinar istimewa yang pertama yaitu jika ada sinar yang melalui titik pusat lensa, maka dia tidak akan dibiaskan. Kemudian yang kedua, jika ada sinar sejajar sumbu utama, maka dia akan dibiaskan seolah-olah dari titik fokus. Kemudian yang ketiga, jika ada sinar yang menuju titik fokus, maka ia akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Oke, ini ada gambar mengenai diagram sinar pada lensa cekung. Oke, untuk gambar yang A. Gambar ini menunjukkan bahwa sinar datang sejajar sumbu utama, maka dia akan dibiaskan seolah-olah dari titik fokus. Kemudian yang B, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus atau lensa pertama atau f1, maka ia akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Kemudian yang C, sinar yang datang melewati pusat optik lensa atau O, maka ia tidak akan dibiaskan atau langsung diteruskan. Jadi, ketiga hal ini sudah sesuai dengan syarat-syarat mengenai sinar istimewa. Oke, selanjutnya ada menentukan bayangan pada lensa cekung. Jadi, ini adalah contoh gambar mengenai ruang benda dan ruang bayangan pada lensa cekung. Jadi, untuk ruang benda yang pertama yaitu terletak di antara titik vertex dan titik fokus. Kemudian, ruang benda yang kedua terletak di antara titik fokus dan titik 2F atau 2 kali fokus. Kemudian, ruang benda yang ketiga ini terletak di antara 2F dan seterusnya. Kemudian, untuk ruang benda yang keempat ini terletak di antara di semua bagian ini, yaitu dari vertex sampai seterusnya. Kemudian untuk ruang bayangan pada lensa cekung ini terletak di antara yang pertama, yang ruang benda, ruang ba- maaf, ruang bayangan yang pertama itu terletak di antara
titik vortex sampai titik fokus, kemudian ruang bayangan yang kedua terletak di antara titik fokus dan titik 2F, dan ruang bayangan yang ketiga terletak di antara titik 2F dan selanjutnya. Kemudian untuk ruang bayangan yang keempat ini terletak di antara terletak dari titik vortex sampai seterusnya. Nah, ruang bayangan 4 ini terletak di belakang lensa cekung. Selanjutnya, pembentukan bayangan pada lensa cekung. Yang pertama, jika benda terletak di antara titik fokus atau F1 dan pusat kelengkungan, maka sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperkecil. Kemudian yang kedua, jika benda terletak di titik fokus atau F1, maka sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperkecil. Kemudian, yang ketiga, jika benda terletak di antara F1 dan 2F1, maka sifat bayangannya yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperkecil. Kemudian, yang keempat, jika benda terletak di pusat kelengkungan lensa atau 2F, maka bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperkecil. Kemudian, untuk yang terakhir, yaitu jika benda terletak lebih besar dari 2F1, maka sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperkecil. Oke, karena kita telah membahas mengenai pengertian lensa tipis, kemudian diagram sinar pada lensa tipis, sekarang kita akan membahas materi mengenai rumus persamaan pada lensa tipis. Oke, jadi kita menggunakan rumus 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen, atau M dikurang S aksen per S sama dengan H aksen per H. Di mana F sama dengan jarak fokus dan S sama dengan jarak benda. S aksen sama dengan jarak bayangan, M sama dengan perbesaran, H sama dengan tinggi benda, H aksen sama dengan tinggi bayangan. Oke, selanjutnya yaitu rumus untuk menentukan jarak fokus pada lensa tipis. Untuk menentukan jarak fokus pada lensa tipis ini, kita menggunakan rumus 1 per F sama dengan N2 per N1 dikurang 1 dikalikan 1 per R1 plus 1 per R2. Di mana N1 sama dengan indeks bias lingkungan, N2 sama dengan indeks bias lensa, R1 sama dengan jari-jari kelengkungan permukaan, dan R2 sama dengan jari-jari kelengkungan permukaan 2. Oke, selanjutnya kita memasuki contoh soal dan pembahasan pada lensa tipis. Yang pertama, lensa bikonkav berjari-jari kelengkungan masing-masing 10 cm, berindeks bias 1,5. Lensa berada di air yang berindeks bias 4 per 3. Jarak titik fokus lensa adalah. Oke, ini soalnya di soal pilihan ganda. Di pilihan ganda yang pertama atau A, yaitu plus 10 cm. Pilihan ganda B, minus 40 cm. Pilihan ganda C, plus 40 cm. Pilihan ganda D, minus 45 cm.
pilihan ganda E plus 45 cm. Oke, untuk pembahasan mengenai soal tersebut, yaitu tadi ditanya jarak titik fokus lensa. Kemudian diketahui R1 sama dengan 10, minus 10 cm, R2 sama dengan minus 10 cm. Nah, mengapa di sini kita bisa mengetahui R1 dan R2-nya sama dengan minus 10 cm? Itu bisa dilihat dari soal, yaitu bahwa lensa bikonkaf berjari-jari kelengkungan masing-masing 10 cm. Nah, lensa bikonkaf itu artinya dua, jadi dan konkaf itu artinya cekung. Jadi di sini lensanya ada dua, yaitu yang masing-masing lensa tersebut berjari-jari 10 cm. Karena lensanya lensa cekung, maka eh, nilai dari R1 dan R2 itu adalah minus. Oke, lanjut. Kemudian diketahui NL sama dengan 1,5 atau 3/2. NL itu sendiri adalah nilai indeks bias lensa. Kemudian NM sama dengan 4/3. NM itu indeks bias medium, atau di sini karena berada di air, jadi kita menggunakan indeks bias air, yaitu 4/3. Kemudian jawab, kita menggunakan rumus untuk menentukan jarak fokus pada lensa tipis, yaitu 1/f sama dengan NL per NM minus 1 dikalikan 1/R1 plus 1/R2. Kemudian 1/f sama dengan 3/2 4/3 dikurang 1. Dikalikan 1/-10 di plus 1/-10. Kemudian 1/f sama dengan 9/8 dikurang 1. 9/8 ini kita peroleh dari perkalian antara 3/2 dikalikan 3/4, yaitu 3 kali 3, 9, 4 kali 2, yaitu 8. Jadi 9/8. Kemudian 1/f sama dengan 1/8 dikali 2/-10. Ya, kemudian dihasilkan 1/f-nya itu sama dengan 1/-40. Jadi karena 1/f-nya kita sudah diketahui, yaitu 1/-40, jadi f-nya adalah minus 40. Kemudian contoh soal berikutnya, yang contoh soal nomor 2. Sebuah lensa cembung ganda memiliki jari-jari kelengkungan 80 cm dan 120 cm. Letak bayangan sebuah benda yang berada pada jarak 2 meter dari lensa dan indeks bias N sama dengan 1,5 adalah untuk pilihan ganda yang A 0,15 meter, pilihan ganda yang B 0,45 meter, pilihan ganda yang C 0,85 meter, pilihan ganda yang D 1,15 meter, pilihan ganda yang E 1,85 meter. Oke, ini ada pembahasan jawaban dari soal nomor 2. Oke, jawabannya kita menggunakan rumus untuk menentukan jarak fokus pada lensa tipis, yaitu
dengan rumus 1 per F sama dengan NL per NM dikurang 1 dikalikan 1 per R1 plus 1 per R2. 1 per F sama dengan 1,5 per 1 dikurang 1 dikalikan 1 per 80 plus 1 per 120. Kemudian 1 per F sama dengan 0,5 dihasilkan dari 1,5 per 1 dikurang 1, kemudian 3 plus 2 per 240 dihasilkan dari 1 per 80 plus 1 per 120. 240 itu dihasilkan dari, karena itu penjumlahan, jadi kita samakan terlebih dahulu penyebutnya, yaitu 240. Kemudian, selanjutnya 1 per F sama dengan 0,5 dikalikan 5 per 240. Sama dengan diperoleh hasil 2,5 per 240. Oke, selanjutnya karena 1 per F-nya sudah diketahui, kita langsung menggunakan rumus 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen. Kemudian 1 per S aksen sama dengan 1 per F dikurang 1 per S. 1 per S aksen sama dengan 2,5 per 240 itu dihasilkan dari tadi karena kita sudah mendapatkan hasil 1 per F-nya, kemudian dikurangi 1 per 200. 1 per 200 itu berasal dari 1 per S, karena pada soalnya diketahui bahwa S-nya itu jaraknya itu 2 meter. Tadi kita jadikan cm, jadinya 1 per 200. Kemudian 1 per S aksen sama dengan 25 dikurang 12 per 2400. Kemudian dihasilkan 1 per S aksen sama dengan 2400 per 13. S aksen sama dengan 184,61 cm atau 1,8461 meter atau langsung kita bulatkan menjadi 1,85 meter. Jadi jawabannya dari soal tersebut adalah E. Kemudian selanjutnya nomor 3, lensa biconvex terbuat dari bahan dengan indeks bias 1,5. Permukaan lensa memiliki jari-jari kelengkungan 10 cm dan 20 cm. Jika lensa terletak di udara, maka besar fokus lensanya adalah dengan ganda yang A 10 cm, B 11,3 cm, C 12,3 cm, D 13,3 cm, dan E 14 cm. Oke, berikut pembahasan dari soal nomor 3. Jadi sama kita menggunakan rumus untuk menentukan jarak fokus yaitu 1 per F sama dengan NL per NM dikurang 1 dikalikan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Kemudian 1 per F sama dengan 3 per 2 per 1 dikurang 1 dikalikan 1 per 10 yaitu R1-nya 10 dan ditambah 1 per R2 yaitu R2-nya 20. Jadi 1 per 10 ditambah 1 per 20. Kemudian 1 per F sama dengan 1 per 2 dikalikan 3 per 20. Kemudian didapatkan hasil F-nya sama dengan 13,3 cm. Oke, untuk soal yang terakhir, nomor 4, yaitu lensa cekung yang berjarak fokus 18 cm membentuk bayangan di depan lensa dengan tinggi bayangan di depan 1 per 3 kali tinggi benda. Hitung jarak benda terhadap lensa. Oke, untuk pembahasannya, jadi diketahui F-nya sama dengan minus 18 cm, kemudian untuk M-nya sama dengan minus 1 per 3, atau karena bayangan tersebut maya, maka 1 per 3 ini bernilai negatif. Kemudian
yang ditanyakan adalah S atau jarak benda. Kemudian kita menggunakan rumus M sama dengan S aksen per S, kemudian minus 1/3, yaitu M-nya kan bernilai minus 1/3 sama dengan S aksen per S. Kemudian S aksen sama dengan minus S per 3. Kemudian kita menggunakan rumus 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. 1/F-nya tadi diketahui, minus 1/18 sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Minus 1/18 sama dengan minus 2/S. S sama dengan 36 cm. Oke, yang terakhir, sebab yang terakhir yaitu mengenai penerapan lensa tipis dalam kehidupan sehari-hari. Di sini penerapan lensa tipis dalam kehidupan sehari-hari ada kacamata, mikroskop, kamera, loop, proyektor, dan teleskop. Untuk yang pertama yaitu kacamata. Kacamata adalah salah satu contoh penerapan lensa tipis yang paling umum dan luas digunakan. Kacamata terdiri dari lensa tipis yang digunakan untuk memperbaiki penglihatan pada orang yang memiliki masalah dengan mata. Kemudian yang kedua, mikroskop. Mikroskop juga merupakan contoh penerapan lensa tipis yang penting. Mikroskop juga menggunakan beberapa lensa tipis untuk memperbesar gambar, sehingga memungkinkan kita untuk melihat benda-benda kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Kemudian, yang ketiga yaitu kamera. Lensa pada kamera juga merupakan contoh penerapan lensa tipis. Lensa pada kamera bekerja dengan cara menangkap cahaya dan memfokuskan gambar pada sensor, sehingga gambar dapat direkam dengan baik. Kemudian yang keempat, loop. Loop atau magnifying glass juga merupakan contoh penerapan lensa tipis yang sering digunakan. Loop biasanya digunakan untuk membesar gambar pada objek yang sangat kecil, seperti pada permukaan kertas atau benda-benda kecil lainnya. Kemudian ada proyektor. Proyektor menggunakan lensa tipis untuk memproyeksikan gambar pada layar atau dinding. Nah, lensa pada proyektor itu bekerja dengan cara memfokuskan cahaya yang permukaan yang akan diproyeksikan, sehingga gambar yang dihasilkan dapat terlihat jelas. Kemudian yang terakhir ada teleskop. Teleskop juga menggunakan lensa tipis untuk memperbesar gambar objek-objek langit seperti bintang, planet. Lensa pada teleskop bekerja dengan cara menangkap cahaya dari objek langit dan memfokuskan gambar pada mata teleskop, sehingga gambar dapat terlihat dan jelas. Oke, karena kita sudah berada pada ujung materi kita hari ini, saya cukupkan. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata atau materinya kurang jelas. Selebihnya, terima kasih, mohon maaf. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.